Ini yang cukup luar biasa. Ibu yakin nggak dengan hadis ini? Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat untuk penyakit kalian dalam benda yang diharamkan oleh kalian. Sepakat apa tidak? Benar, sepakat. Allah nggak mungkin menjadikan obat dari barang yang haram. Sudah sepakat ini? Benar. Kalau ada obat dari barang yang haram, kira-kira gimana, Bu? Perlu dipertanyakan. Tapi ingat, Allah membolehkan penggunaan barang haram kalau kondisinya darurat atau kepepet, kalau nggak ada alternatif lain, dan kalau kita nggak minum itu kita meninggal, itu baru boleh. Tapi kalau nggak kepepet, kira-kira gimana? Nah, perlu dipikirkan, Bu. Ya, contoh lagi. Kenapa barang haram nggak boleh masuk, Bu? Karena mungkin ibadah kita bisa tidak diterima oleh Allah. Mau sholatnya rajin, sedekahnya rajin, ibadahnya rajin, bisa jadi tidak diterima oleh Allah karena masuk barang haram. Nah, ini sedikit nih ya, tapi ini karena masuk YouTube saya nggak usah dipertegas ya. Ini yang mengandung alkohol, ini yang mengandung narkoba ya. Hati-hati. Ibu kalau berobat pernah nggak nanya sama dokternya, dok obatnya halal apa haram? Kenapa nggak ditanya? Ibu aja kalau beli makanan dilihat dulu label halalnya. Kenapa obat nggak ditanya dan dilihat? Nah itu kan masuk ke dalam tubuh. Boleh sih kalau kondisinya darurat. Kalau nggak darurat, misalnya nih cuman pusing doang, kalau masuk barang haram kira-kira gimana? Pusingnya cuman biasa aja, nggak darurat, kira-kira diterima nggak ibadah kita? Jangan-jangan, mohon maaf ini ibu sakit batuk pilek kan lagi musim nih, dikasih obat-obatan yang mengandung unsur-unsur haram, dan ternyata gara-gara minum obat itu sholat ibu, ibadah ibu nggak diterima. Apalagi yang namanya khamar, yang memabukkan, itu 40 hari nggak diterima oleh Allah ibadahnya. Ibu mau kayak begitu? Maka itu mulai sekarang kalau berobat tanya sama dokternya, dok halal apa haram? Nah, tanya dok, kok nggak tahu? Saya kan orang Islam, saya kan harus makan yang halal. Gimana dok? Paling banter diomelin, nggak apa-apa. Kan kita udah bayar dokternya, masa ngomel-ngomel dokternya? Nah, cari yang muslim, itu lebih bagus. Ya, non muslim nggak ngerti halal haram. Jelas ya. Ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Karena mohon maaf ibu, penyakit yang sepele banyak sekali yang mengandung unsur-unsur haram. Obat batuk apalagi, banyak banget itu. Ya mohon maaf saya nyebutin misalnya dextrometorphan, ada lagi kodein, ya itu adalah ini komposisi dari obat batuk yang saya khawatir tidak diketahui oleh pasien, dan itu dikonsumsi padahal keadaannya tidak mengancam jiwa dan tidak darurat. Yang saya takutkan tidak diterima ibadahnya oleh Allah, itu saja. Maka itu tanya sama dokternya mulai sekarang ya, iseng-iseng, dok ini halal apa haram? Saya nggak tahu, udah minum aja, ya udah nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan itu menjadi obat. Tapi minimal ibu dakwah sama dokternya. Coba satu jamaah gini ketemu satu dokter nanyain halal dan haram, kira-kira dokternya gimana bu? Mikir pasti kan. Iya ya, halal apa haram ya? Nah dakwah. Saya aja diginikan gara-gara dari pasien bu. Dari pasien nanya begitu, bahkan ada ustadz juga nanya ke saya begitu. Nah ini latar belakangnya, jadi syiar. Semangat ya bu ya. Alhamdulillah, bantu syiar saya. Pernah seorang sahabat namanya Tariq ya, bin Suaid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana mengenai khamr? Maka beliau pun melarang dan benci membuatnya. Tapi Tariq bilang,
saya membuatnya hanya untuk obat ya Rasul, untuk obat. Apa jawab Rasulullah? Khamr bukan obat, tetapi ia adalah penyakit. Khamr itu bisa narkoba, bisa alkohol. Banyak sekali loh narkoba sekarang beredar. Aduh, saya sangat prihatin. Ya, tambah lagi PCC ya Bu ya, hati-hati. Karena kita umat Islam tidak aware, tidak sadar di situ. Ya, paling gampang lewat obat memang. Jadi harus waspada ya. Baik, ini lewat saja ya. Tadi boleh barang haram kalau kondisinya mengancam jiwa. Kalau seandainya gara-gara nggak minum obat itu saya meninggal, nah itu boleh pakai barang haram, tapi hatinya harus tetap tidak ingin gitu loh, karena ayatnya bilang seperti itu. Ini juga kosmetik, hati-hati ya Bu ya, lewatin aja kan masuk YouTube ya, hati-hati ya kosmetik ibu-ibu, hati-hati bener-bener deh. Maka ibu kalau pakai kosmetik itu, aduh, lihatlah label halalnya ya. Ya, pakai lipstik juga hati-hati ibu. Sekarang banyak kasus kanker mulut dari lipstik. Apalagi lipstik yang mengandung senyawa lead yang tinggi. Apa itu senyawa lead? Senyawa yang bersifat karsinogenik. Apa ciri-ciri lipstiknya? Kalau kena air itu nggak luntur Bu. Hati-hati. Atau kalau laler nempel, lalernya kepleset Bu. Nah, itu hati-hati itu ya. SPF mah nggak usah ribet Bu, malah ada SPF 100 lebih mantap lagi, cadar. Nah itu SPF 100 itu sudah nggak perlu lipstik, nggak perlu kosmetik, anti debu, anti apapun. Nah, itu dahsyat sekali itu Bu. Oh, ya itu salah satunya. Nah ini bulunya dipakai untuk sikat gigi, hati-hati, untuk kuas-kuas, untuk ini hati-hati. Ya, sikat gigi, lihat nih, ini baru curiga kalau ada tulisan Bristless, baru curiga. Kulitnya untuk bikin dompet, bikin tas, bikin sepatu. Ya, tulangnya mungkin dibikin obat-obatan, tambalan gigi dan sebagainya. Organnya dipakai untuk obat-obatan. Harus waspada, artinya babi banyak manfaat. Ya, tapi ini menjadi cobaan buat kita. Ini sedikit deh kulit babi ya. Jadi ada sepatu yang bintik-bintiknya segitiga nih. Nah, nanti ibu dilihat saja. Kalau sepatunya, tasnya ada bintik-bintik, pulangnya nyeker aja deh ya. Sudah ya. Sudah selesai. Ini konsepnya begitu dulu. Karena yang namanya berobat harus memperhatikan kita sebagai umat Islam aspek halal dan haram. Penting sekali, ini penting sekali. Jangan sampai gara-gara sakit bukan semakin dekat sama Allah, malah semakin jauh dengan Allah. Itu yang jadi masalah.